Disebutin dong. Itu pertama kalian hitung dulu persentase polutan. Caranya itu kalian menot di total laju massa panduan SD aja. Di sini itu ada NO2, ada SO2, dan CO, TSP. Kalau jumlah semuanya itu ada 166,8 kg per jam. Tetapi di kasus kita, di pembakaran kita tidak menghasilkan SO2 sama CO ya. Gasnya cuma SO2. Jadi kalian jumlahin aja laju massa SO2 sama TSP kalian. Kayak gitu. Terus nanti dicari persentasenya. Cara itu konsep, misal SO2 kalian masukin laju massa SO2 per laju massa totalnya ini. Di sini 168. Ini ketemunya 0,531%. Kayak gitu. Untuk TSP juga sama, tapi TSP per total semua laju massa keduanya. Terus pada perencanaan ini itu kalian juga perlu mencari rainfall polutan untuk gas yang mau kalian sisihkan. Kalau di sini itu referensinya ngambil dari EPA 1984. Untuk rainfall polutan NO2 di waste scrubber itu sebesar 92%, CO sebesar 98%, SO2 72%, dan partikulat 90%. Ini nanti akan digunakan untuk perhitungan. Terus pada perencanaan ini, liquid atau cairan dari waste scrubber yang digunakan untuk menangkap polutannya itu menggunakan air. Dan karena dia packet waste scrubber, tipe packingnya itu menggunakan ini plastic ring keramik ukuran 1 inci. Jadi material dari packingnya itu menggunakan keramik. Ini kayak gini ya. Ilustrasinya itu seperti ini. Berada di waste scrubber. Jadi nanti tuh gasnya lewat sini. Di sini nanti ada air. Air dan gas itu akan melewati ini. Jadi fungsinya packing ini untuk meningkatkan kontak antara gas buang dengan air, sehingga penyisa polutannya itu akan lebih efisien. Kayak gitu. Ini isi kecil buder-buder ini adalah packing. Kalau di sini materialnya pakai keramik. Verifikasi packing yang digunakan itu memiliki faktor packing atau F sebesar 155 feet kuadrat per feet pangkat 3. Ini nanti juga dipakai untuk perancangan. HOG ini nilainya juga diambil dari jenis packing yang kalian pakai. Itu dapatnya dari tabel. Itu dari sini. Kan dari tabel ini. Kan tadi pakai keramik dengan diameter packing itu 1 inci, dia memiliki HOG 2 feet. Itu HOG nilainya berdasarkan pada packing yang kalian pakai. Terus Henry flow konstanta ini disamain aja kayak gini. Terus rho gas buang 5,864 itu dari penjumlahan total dari densitas gas yang dihitung di perancangan waste scrubber ini. Ada SO2, NO2 sama CO. Densitasnya kalau total itu 5,864. Terus di sini densitas airnya 1000 kg per meter kubik, viskositas air 0,008 PA sekon. Terus gravitasi, percepatan gravitasinya itu 9,82 meter per kuadrat. Selanjutnya kita menghitung L per G.
belum dapat ya data Y-nya berapa, X-nya berapa, itu kita cari dulu. Caranya seperti ini. Y1 ini dari persentase polutan tadi yang kita hitung itu dari sini ya. SO2 kan persentasinya 0,531%. Itu diubah ke bentuk desimal 0,005. Terus Y2 itu rumusnya 100% min efisiensi removal dari SO2 yang berdasarkan DEPA tadi itu 1172% dikali Y1 ketemunya 0,001. Terus X1 itu rumusnya Y1 per H aksen. H aksen ini konstanta Henry's law untuk SO2 yaitu ini 0,95. Terus kalian bagikan saja ketemunya 0,006. Terus untuk X2 kalian masukkan saja nilai 0 karena air yang digunakan untuk menangkap polutan itu belum ada, masih bersih, belum ada polutannya. Ini kalian tadi masukkan ke rumus ini, ketemunya rasio L per G sama dengan 0,684 gram mol H2O per gram mol udara. Terus kalau sudah itu di totalnya itu L per G dari semua gas buangnya, yang dari SO2, NO2, dan CO. Tapi karena kita cuma ada SO2 jadi totalnya sama aja. Terus selanjutnya kalian mengkonversi gas buang menjadi BM. Caranya rumusnya ini dia sama dengan Q kali 1 per 0,024 meter kubik. Q di sini tuh bukan laju alir tapi Q itu laju massa dari SO2-nya. Di sini tuh laju massa SO2-nya 0,668 dikali 1 per 0,024 ketemunya segini 36,913. Ini terus diubah ke satuan kamol dibagi 1000 0,037. Terus setelah itu kalian cari G dalam satuan meter kubik per sekon. Caranya dikalikan ini yang satuannya kamol per sekon dikali dengan berat molekul SO2. Berat molekul SO2 ini 64. Lalu kalian ubah ke satuan ketemunya satuan kilogram per sekon. Untuk mencari supaya satuannya meter kubik per sekon ini 2,362 dibagi sama densitas SO2. Nanti ketemunya terus nanti juga dicari totalnya berapa. Selanjutnya menghitung laju alir minimum dari air atau liquid. Caranya itu ini nggak ada rumusnya ya. L per G tadi yang total dikali sama G dalam G yang dalam satuan G mol per sekon. Di sini L per G totalnya itu 0,732. Itu dari sini 0, L per G minimum totalnya 0,332. Terus G untuk SO2 itu ini G untuk SO2 itu ini yang satuannya G mol per sekon ya, itu 36,9. Kalian kalikan saja. Ini L per G total dikali G dari SO2 yang satuannya G mol per sekon. Nanti ketemu dengan satuan
L per G nya itu berada pada rentang 0,814 sampai 1,2 liter per meter kubik. Jadi perhitungan L per G ini itu digunakan untuk menghitung kebutuhan air untuk menyerap polutan. Jadi misalnya kalau airnya terlalu sedikit, nanti efisiensinya akan rendah. Kalau airnya kebanyakan, nanti biaya operasionalnya akan tinggi. Karena kan kita membutuhkan air yang banyak, terus nanti air yang diolah kan menjadi limbah. Itu juga nanti akan menambah biaya juga. Jadi perlu menghitung L per G ini. Selanjutnya kita menghitung diameter packet column. Diameter packet column ini sama aja seperti diameter base rambutnya. Gambar ini, jadi diameter ini. Saja ini diameter base rambut. Ya. Caranya untuk menghitung diameter packet column itu menggunakan rumus ini. dt sama dengan 4A per pi pangkat setengah. Jadi kita perlu data A-nya ini untuk mencari A itu kita perlu melakukan perhitungan yang lainnya dulu. Yang pertama itu menghitung absisa ini. Dengan persamaan ini L per G dikali rho gas per rho air pangkat setengah. L per G itu dari nilainya sama yang dari sini. Ini sama, nilainya sama 136 per 167 itu L per G. Lalu kalian kalikan sama rho gas per rho air pangkat setengah, ketemunya 0,06. Nilai ini, nilai absisnya ini kalian masukkan ke grafik ini. 0,6 itu yang ada di sini, yang ada di suku X. Itu 0,6 kalian tarik ke garis yang putus-putus ini, yang leading line ini. Kalian tarik ke sini, benar-benar ketemunya ini di 0,2. Jadi ketemu nanti 0,2 yang akan digunakan untuk menghitung ini superficial loading velocity. Jadi loading velocity ini adalah kecepatan gas maksimum yang bisa dialirkan melalui packing tadi atau packet towernya sebelum terjadi banjir. Kalau banjir ini nanti bisa menyebabkan cairannya tertahan atau bisa saja terbawa bersama gasnya, sehingga bisa menurunkan efisiensi pengisian dari cyclone-nya. Itu caranya untuk mencari kecepatannya ini dengan rumus ini. D aksen sama dengan ordinat dikali rho G dikali GC percepatan gravitasi tadi per F kali ini per viskositas kali viskositas udara pangkat 0,2 setengah. Ordinat ini tadi kan dari grafik ini kita ketemu Y-nya 0,2 ya. Coba aja ini 0,2. Terus kalian masukkan ke rumus ini 0,2 dikali rho G, ini tadi total densitas gas buangnya itu 5,86 dikali percepatan gravitasinya 9,82 per F. F ini tadi faktor F dari packing yang dari sini itu kalau sini kan satuannya feet kuadrat per feet kubik. Ini dikonversi ke satuan meter kuadrat per meter kubik. Jadi 155 feet kuadrat per feet kubik dikonversikan ke meter kuadrat per meter kubik itu adalah 500
viskositas gas. Pangkat setengah, pangkat 0,2 lalu dipangkatkan setengah ketemunya segini 833 kg meter kuadrat per sekon. Pada saat operasi itu nilai fluid velocity atau G aksen nilai kecepatannya itu harus 50% sampai 75% untuk mencegah terjadinya banjir tadi itu. Di perencanaan ini dipilih nilai tengahnya dari 50 sampai 75%. Jadinya dipakai nilai G aksen operasi itu sebesar 65% dari perhitungan ini. Jadi ketemu G operasinya sebesar 541,6 kg meter kuadrat per sekon. Selanjutnya menghitung cross section area. Itu pakai rumus ini G per G aksen operasi. Di sini G nggak ada itu ya, nggak ada rumusnya. Untuk mencari G itu pakai rumus ini G aksen per G total yang dalam satuan kilogram per sekon dibagi 2. Dan kan kalian harus cari G aksen ini 541. Terus G totalnya itu yang dari sini perhitungan konversi GM konversi gas buang ke GM itu pakai yang satuannya ini, pakai yang kilogram per sekon. Terus dibagi 2 itu nanti ketemu nilai G, terus dimasukkan ke rumus ini G per G aksen operasi ketemunya ini 0,98 ya, ini tipe. Jadi ketemu luas cross section areanya itu sebesar 0,98 meter persegi. Selanjutnya kita bisa menghitung diameter kolom magnetnya dengan persamaan ini 4A per pi pangkat setengah. Itu nanti ketemu diameternya 1,12 meter. Terus selanjutnya kalian menghitung tinggi packet kolom. Tinggi packet kolom itu tinggi ininya, tinggi media ininya adalah yang akan kita cari nanti. Caranya tinggi packet kolom itu rumusnya ini Z sama dengan HOG dikali NOG. HOG kan tadi kita udah dapet ya, nilainya 2 feet. Untuk NOG kita hitung menggunakan persamaan ini. Itu nilai M ini dari rata-rata konstanta Henry's law. Nilai M-nya. Terus GM itu tadi gas buangnya dalam satuan kilogram per sekon. LM itu juga liquidnya dalam satuan liter per sekon. Terus X2 nya itu kalian 0 karena belum ada urutannya. Y1 itu rata-rata dari Y1, Y2 juga rata-rata dari Y2. Kalian masukkan saja ke rumus ini. Ketemunya NOG nya 4,6.
terus DPC per DPG itu yang X. Kalian cari aja ke garis yang nilainya itu 2,5. Ini pakai nilainya tuh 2,5. Karena kebanyakan kegiatan umumnya itu menggunakan nilai ini, nilainya 2,5. Kalian tarik garis sampai garis lengkung yang 2,5 itu yang ini ya. Ini yang 2,5. Ini 1,5, 2, 2,5 itu yang ini. Ya, berarti salah ya, ini kurang ke sini. Itu kalian nanti ditarik ke bawah. Di sini ketemunya itu DPC per DPG itu 0,14. Terus mencari nilai kat diameter. Dalam perencanaan ini suhu gas buangnya itu 135 derajat Celcius. Terus densitas partikelnya 0,0089 gram per cm kubik. Pertama-tama mencari nilai CF-nya dulu dengan persamaan ini. 1 plus 6,5 kali 4 kali T per 9. T-nya ini di persamaan ini menggunakan satuan Kelvin, jadinya ditambah sama 270. Nanti ketemu CF 1 ke 1024. Terus mencari diameter rata-rata geometris. Ini rumusnya DPG diameter rata-rata geometris. Ini DPS ya, DPS dikali CF dikali ρP pangkat setengah. Di sini kan diameter rektangulernya itu 1,5 mikrometer. Kalian masukin aja ini DPG kali CF kali ρP pangkat setengah. Ketemu DPG-nya itu 1,43 kali 1,5. Selanjutnya menghitung kebutuhan air. Kebutuhan air itu dihitung dengan rumus flow rate gas buang dikali sama L per G minimum. L per G minimum tadi 0,814 dikali flow rate gas buang. Kemarin kan udah dapet ya nilai laju air gas buangnya. Kalian pakai data itu. Terus sudah kalian membuat rekapitulasi hasil desainnya. Untuk yang lainnya juga nanti dibuat rekapitulasi hasil desainnya buat tiap backhouse sama cycle-nya juga. Tapi kalau di sini itu datanya banyak ya yang diketahui.